Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali di pagi ini kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan membaca hadis yang kelima di bab amar ma'ruf nahi mungkar. Penulis menyebutkan an ummil mu'minin Ummi Salamah, dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Nama aslinya siapa? Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatilhum, qala la ma aqamu fikumus salah. Rawahu Muslim. Sesungguhnya akan diangkat di tengah kalian para pemimpin, umara, para amir, fata'rifuna wa tunkiruna. Kalian mengenal mereka, tapi kalian mengingkari praktek perbuatan mereka. Sehingga keberadaan pemimpin yang tidak disukai oleh rakyat itu sudah pernah dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik karena kemaksiatan pribadi yang mereka miliki atau karena kebijakan-kebijakan untuk masyarakatnya yang menurut rakyat itu tidak sejalan dengan prinsip kerakyatan. Faman kariha faqad bari'a. Siapa yang tidak suka, membenci dengan perbuatan maksiat itu, sehingga pemimpin misalnya melakukan praktek syirik, atau pemimpin ikut terlibat dalam kegiatan kesyirikan, atau bahkan melakukan praktek kekufuran dan seterusnya, dan dia enggak suka dengan itu, faqad bari'a, maka rakyat sudah berlepas tangan. Artinya dia tidak punya kewajiban untuk datang dan menyampaikan nahi mungkar, karena rakyat mungkin punya keterbatasan. Karena itu Nabi SAW menyebut yang sudah membenci, tidak suka, misalnya saya enggak suka dengan kebijakan ini dolim, saya enggak suka dengan perbuatan beliau ini dosa besar, faqad bari'a, maka dia sudah berlepas tangan, artinya tidak bertanggung jawab. Wa man ankara, dan siapa yang mengingkari, faqad salima, maka dia selamat. Jadi ada dua tingkatan di sini. Yang pertama sebatas membenci. Membenci itu berarti amal apa? Amal hati. Sehingga posisi beliau mungkin tidak mendatangi pemimpin untuk menyatakan pengingkaran, tapi orang ini membenci praktek yang dilakukan oleh pemimpin tadi. Ini sudah berlepas tangan. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Dia datang dan menyatakan bahwa praktek bapak, perbuatan bapak ini salah. Itulah orang yang angkaro. Jadi kemaksiatan, kalau kita melihat maksiat diapain? Didukung. Salah ya. Intinya tidak boleh didukung. Kalau melihat kemaksiatan, di situ ada tingkatan diingkari. Yang kedua, dibenci.
Dan namanya maksiat, apakah kita punya kekuatan mengingkari atau tidak? Ini tergantung pelaku. Kalau pelakunya orang di bawah kita, seperti anak-anak atau istri atau siapa lagi, adik-adik, saudara ya, atau teman dan seterusnya, maka kalau pelakunya orang di bawah, orang yang berada di bawah kita atau sejajar. Nah, kalau seperti ini, maka biasanya yang dilakukan adalah mengingkari. Tapi kalau pelakunya orang di atas, seperti orang tua atau pejabat dan seterusnya, misalnya kita tulis pejabat ya, nah minimal ini nggak suka. Sehingga kalau melihat misalnya ada salah satu pemimpin yang punya kebijakan dolim, misalnya dia korupsi atau dia punya kebijakan yang tidak berpihak kepada keadilan, maka minimal kita benci. Sehingga tidak boleh ada bentuk dukungan apapun berkaitan dengan kebijakan kezaliman yang dimiliki oleh pemimpin. Baik. Selanjutnya, walakin man radhiya wa taba'a, tapi yang salah adalah mereka yang ridha dan mengikuti. Sehingga apapun kata atasannya, kata pemimpinnya, dia ridha. Nah, ini yang salah. Qalu ya Rasulullah, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, boleh enggak kita memerangi mereka, pemimpin-pemimpin yang zalim tadi? Jadi kita kerahkan massa untuk memerangi. Nah, di sini ada yang ketiga, diberontak. Diberontak, ya. Baik. Apakah boleh diberontak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la ma aqamu fikumus shalah. Enggak boleh sepanjang mereka masih mendirikan salat. Hadis riwayat Muslim. Artinya sepanjang mereka masih menampakkan identitas sebagai muslim, maka kalian tidak boleh memberontaknya, sebab nanti akan terjadi pertikaian di antara sesama muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Baik. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran berkaitan dengan posisi apakah pemimpin yang dolim tadi diberontak. Arahan Nabi SAW apa? Arahan Nabi SAW tidak boleh. Tidak boleh selama masih menampakkan apa yang dia tampakkan, Islam. Sehingga dia mengerjakan salat, dia melakukan aktivitas-aktivitas Islami, termasuk misalnya istrinya pakai jilbab, ya. Berarti pertanda beliau ini muslim. Walaupun mungkin ketika beliau sedang aktif, istrinya enggak jilbaban. Begitu pensiun, istrinya jilbaban misalnya, ya. Baik. Tapi pada prinsipnya selama dia masih menampakkan Islam, maka dia tidak boleh diberontak. Wallahu alam. Selanjutnya kita beralih ke hadis di bawahnya. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi. Maknanya adalah mangkariha biqalbihi, siapa yang membenci dengan hatinya, walam yastati ingkaran biyadihi wala lisanin, dia tidak mampu untuk mengingkari dengan tangannya atau dengan lisannya. Kalau dulu sahabat mereka sampai berani ngomong langsung, makanya ngomong langsung di depan pemimpin, mengkritisi pemimpin, disebut oleh Nabi SAW termasuk bagian dari jihad. Bahkan afdolul jihad. Afdolul jihad gimana? Qaulul haq inda sultanin jair, berani ngomong benar di hadapan pemimpin yang dolim.
Nah, kalau ngomong bener kowar-kowar di muka umum atau cuman demo, pemimpinnya jauh tapi dia demonya di sini misalnya, bukan yang kayak gitu. Tapi dia datang ke sana, ke kantor presiden, kemudian menyampaikan usulan, menyampaikan saran. Man kariha biqalbihi, siapa yang membenci dengan hatinya, walam yastati ingkaran biyadihi, tapi dia tidak mampu untuk mengingkari dengan tangan maupun lisannya, faqad bari'a minal itsmi, maka dia sudah berlepas tangan dari dosa. Wa adda wadhifatahu, dan dia sudah menunaikan tugasnya. Wa man ankara bihasabi taqatihi, dan siapa yang mengingkari sesuai dengan tingkatan kemampuannya, faqad salima, maka dia selamat min hadhil ma'siyah, dari maksiat ini. Wa man radiya bi fi'lihim wa taba'ahum, dan siapa yang ridha dengan perbuatan mereka dan mengikuti praktek mereka, fahuwal asi, inilah hakikatnya orang yang durhaka. Ya. Sehingga seharusnya muslim punya prinsip seperti ini, bukan asal bapak senang. Ya. Kalau ABS, ya, asal bapak senang, ini bisa bahaya. Karena tidak semua yang disenangi bapak disenangi ibu. Tidak semua yang disenangi bapak sejalan dengan prinsip kebenaran. Wallahu a'lam. Baik, sudah ngantuk? Sudah, insyaallah. Nek ditunggangi karo liar-liar. Ngantuk, Pak? Sedikit ngantuk. Ngantuk. Oh, mboten, insyaallah. Ngantuk. Jadi saya ngisi juga melu ngantuk nih. Jamaah ngantuk. Baik. Apa yang Bapak lakukan kalau orang tua Bapak maksiat? Pilihannya A, dibenci perbuatannya, B, diingkari dengan tangan atau lisan, C, diberontak. Diberontak. Memberontak orang tua itu gimana? Yang pertama. Jadi namanya pelaku maksiat, orangnya bertingkat. Kalau pelaku maksiat orang yang di atas kita, mungkin kita kalau mau mengingkari dengan lisan, kita nggak berani. Kita mengingkari dengan lisan, kalah. Sehingga mau ngomong A, nanti disalah-salahkan, ngomong B disalah-salahkan. Ya sudah, minimal tidak suka. Nah, Rasulullah SAW ngasih keringanan. Jika yang berbuat maksiat adalah pemimpin, jika yang berbuat maksiat adalah orang yang jauh di atas kita, cukup dengan tidak suka, membenci, dia sudah menggugurkan kewajiban. Baik, sehingga tidak harus datang ke istana kemudian menyampaikan saran dan kritikan untuk kepala negara dan seterusnya, tidak harus demikian. Kita baca hadis berikutnya. Hadis yang ke-6. An ummil mu'minin Ummul Hakam Zainab bintu Jahsh, dari Ummul Mukminin, gelar beliau Ummul Hakam. Zainab bintu Jahsh, istri Nabi SAW yang bernama Zainab ada dua. Zainab bintu Jahsh satunya, Zainab bintu Khuzaimah. Zainab bintu Khuzaimah ini cuman 6 bulan bersama Rasulullah SAW lalu meninggal, dan ini termasuk di antara istri Nabi SAW yang meninggal sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa gelarnya Zainab bintu Khuzaimah? Zainab bintu Khuzaimah gelarnya Ummul Masakin, ibunya orang miskin. Zainab bintu Jahsh, beliau dinikahi Nabi SAW setelah sebelumnya nikah dengan siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah apanya Rasulullah SAW?
anak angkat. Nah, itu untuk membantah anggapan orang Arab secara umum, nikah dengan mantan istri anak angkat itu railok, aib. Maka Allah Ta'ala justru malah nikahkan Rasulullah SAW dengan Zainab. Yang Zainab itu merupakan mantan istri Zaid bin Haritha. Dan hanya satu nama sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran, yang lain tidak ada. Sahabat yang disebutkan dalam Al-Quran banyak, tapi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran hanya satu. Falamma qada Zaidun minha watara, di surat Al-Ahzab ayat 37. Wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi. Ingatlah ketika kau berkata kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah dan kau beri nikmat kepadanya. Nabi SAW ngasih nikmat kepada Zaid bin Haritha, bentuknya apa? Dimerdekakan. Amsik alaika zaujak, wahai Zaid, jangan kau ceraikan istrimu, pertahankan. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Lalu kata Allah, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi, dan kau Muhammad menyembunyikan dalam hatimu yang nanti akan Allah tampakkan. Masya Allah. Wa takhshan nas, dan kau takut orang lain tahu. Wallahu ahaqqu an takhsha, padahal Allah lebih layak untuk kau takuti. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, andaikan Nabi SAW itu menyembunyikan wahyu, ayat ini yang akan beliau sembunyikan. Kau menyampaikan kepada Zaid dan kau rahasiakan, tapi hatimu, ya, hatimu kau menyembunyikan sesuatu yang akan ditampakkan oleh Allah. Sehingga hatimu pinginnya A, tapi lisanmu ngomong B, nanti akan ditampakkan oleh Allah seperti hatimu. Masya Allah, itu apa enggak memalukan? Oh, ternyata Nabi SAW punya perasaan kayak gini. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi, kau menyembunyikan dalam hatimu yang nanti akan Allah tampakkan. Wattaqullah wallahu ahaqqu an takhsha wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Falamma qada Zaidun minha watara, ketika Zaid sudah menyelesaikan hajatnya dengan istrinya, sudah dicerai Zainab. Zawwajnakaha, aku nikahkan kamu dengan Zainab. Sehingga Rasulullah SAW menikah dengan pernikahan yang Allah yang menikahkannya. Siapa yang dinikahkan oleh Allah? Zainab bintu Jahsh. Maka ini jadi kebanggaan Zainab. Aku dinikahkan oleh Allah Ta'ala dari atas langit yang ketujuh. Dengan Allah turunkan wahyunya, zawwajnakaha, aku nikahkan kamu dengan Zainab. Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, agar orang mukminin tidak memiliki perasaan enggak nyaman fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara, berkaitan dengan istri menikahi istri para anak-anak angkat mereka apabila anak angkatnya sudah menyelesaikan urusan dengan istrinya. Nah, karena itu budaya jahiliyah, sehingga anggapan tidak boleh menikahi mantan istrinya anak angkat ini salah. Karena Rasulullah SAW menikahi Zainab atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pada posisi itu Zainab adalah mantannya siapa? Zaid bin Haritha. Yang Zaid bin Haritha pernah jadi budak Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW bersabda sambil berkhutbah di hadapan kami, yaqulu, beliau mengatakan, dakhala 'alaiha fazi'an. Nabi SAW menemui Zainab bintu Jahsh dalam kondisi ketakutan. Yaqulu, dan beliau mengatakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi ini lafaz ketakutan, ya.
Bapak misalnya melihat angin ribut, angin lesus, atau melihat kejadian apa yang menakutkan, ucapkan la ilaha illallah, wailunil arabi min syarrin, kecelakaan bagi badui, min syarrin qad iqtarab, atau di sini mungkin lebih tepat adalah orang Arab. Kecelakaan bagi orang Arab, min syarrin qad iqtarab, karena ada keburukan yang sudah dekat. Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada Rasulullah SAW aneka perbuatan keburukan yang akan terjadi di masyarakat, dan beliau sudah sampaikan ketika beliau masih hidup, dan kejadiannya baru muncul pasca beliau wafat. Ada banyak sekali pembunuhan, pembantaian, peperangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi. Pada hari ini benteng Ya'juj dan Ma'juj itu terbuka mithla hadhihi, seperti ini. Wa halaqa bi usbu'ihi al-ibham wallati taliha. Nabi SAW membuat lingkaran antara jempol dengan jari setelahnya, yaitu jari telunjuk. Sehingga beliau menyebutkan benteng Ya'juj dan Ma'juj sudah berhasil dilubangi sekian. Ya, dilubangi sekian ya. Ini kalau keterusan bisa jebol bentengnya. Lalu bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala menutupi lubang itu? Begitu mereka selesai melubangi benteng tadi dapat sekian, lalu pemimpinnya bilang, kita lanjutkan besok. Sekarang kita istirahat. Nah, saat mereka balik, fa'addallahu ala makana, maka Allah kembalikan dinding tadi sesuai sedia kala, seperti semula, ketutup semuanya. Kemudian diokrek-okrek lagi sama mereka, bolong sekian lagi, kemudian ditutup oleh Allah lagi, terus seperti itu sampai waktunya mereka dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga Nabi SAW ketakutan ketika beliau melihat kejadian seperti ini. Ini kalau sampai Ya'juj dan Ma'juj lepas, Masya Allah, jadi apa penduduk bumi ini? Pasti mereka semuanya akan diganyang oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh Zainab bintu Jahsh, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan sementara di tengah kami ada orang-orang saleh? Qala na'am idza kathurat al-khabath. Kemudian jawab Nabi SAW, iya, idza kathuratil khabath, apabila perbuatan buruk itu maksimal, perbuatan buruk itu banyak. Hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim. Baik, di sini ada footnote catatan, al-khabath bimakna al-fisik, al-fujur, apabila praktek perbuatan kefasikan dan praktek fujur itu merajalela di mana-mana. Nah, walhamdulillah. Baik, pertanyaannya, Ya'juj dan Ma'juj itu manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Manusia. Jadi dia bukan golongan jin, tapi manusia. Yang kedua, di mana keberadaan Ya'juj dan Ma'juj? Di mana? Di bumi. Allah sembunyikan dan tidak ada satupun manusia yang tahu. Mungkin enggak kalau ada orang kepo bisa menemukannya? Tidak mungkin. Kenapa Pak? Itu rahasia. Sehingga kalau ada orang misalnya, kita cari benteng Ya'juj dan Ma'juj pakai detektor apapun, ketemu, dibom. Apakah mereka mati? Kemudian nanti di akhir zaman enggak jadi keluar. Ya'juj dan Ma'juj sudah mati semuanya, diledakkan sebelum mereka keluar. Mungkin enggak? Tidak mungkin. Ini bagian dari tanda kiamat yang tidak akan mungkin orang di masa sekarang membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Dan ada banyak versi
di mana dia akan datang. Ada yang mengatakan temboknya ada di Syam, temboknya ada di sini, dan seterusnya. Dan itu hanya rebutan untuk memiliki memiliki kesan bahwasanya tanda kiamat ada di tempat kami. Padahal itu tidak penting. Yang penting adalah kita mengimaninya akan ada seperti ini dan dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Dan kita mengambil pelajaran dari kalimat terakhir. Saat Zainab bintu Jahash bertanya kepada Nabi SAW, "Anahliku wa finas salihun?" Apakah kita akan ikut binasa sementara di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Kata Nabi SAW, iya, idza kathura al-khabath, apabila maksiatnya merajalela. Maka orang berbuat maksiat. Tatkala manusia berbuat maksiat, maksiat ini kepentingan siapa? Kepentingan siapa? Semua orang yang melihatnya. Artinya, karena maksiat ini adalah kepentingan orang yang melihatnya. Sehingga ketika bapak berbuat maksiat kemudian saya ingatkan, apakah ini masuk kategori ikut campur urusan orang? Tidak. Terus jika ada seperti ini maka kita sampaikan, maksiatmu urusanku. Loh, apa kaitannya kok maksiatmu urusanku? Karena kalau kau bermaksiat, Allah tidak menurunkan keberkahan di muka bumi. Bisa jadi ini menjadi penghalang Allah menurunkan keberkahan di muka bumi, sehingga saya tidak mendapatkan manfaat dari keberkahan itu. Nah, disitulah kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa maksiat yang dilakukan oleh seseorang ketika kita mengingkarinya tidak boleh dikatakan kamu jangan ikut kepentingan pribadi saya, ini kepentingan saya, dan seterusnya. Baik, memang perbuatan itu perbuatan kamu, tapi maksiatmu urusan kita. Sebab semua orang diberi izin oleh Nabi SAW untuk mengingkari maksiat. Wallahu a'lam. Dan ada banyak syubhat ya, cara manusia untuk menghindari praktek amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya tadi, kamu jangan ikut ngurusi urusan orang lain. Ya, kalau semuanya dibiarkan terserah masing-masing sendiri-sendiri, tidak perlu ada pengingkaran apapun, ya rusak tatanan kehidupan sosial kita. Sehingga yang sini mau maksiat A, ini mau maksiat B, ini mau maksiat C, bebas. Kira-kira gimana? Tatanan kehidupan akan jadi rusak. Wallahu a'lam. Nah, kalau masyarakat dominan maksiat, maka kita orang-orang saleh akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Di sini ada kalimat anahliku wa finas salihun. Apakah kita akan binasa sementara di tengah kita ada orang-orang saleh? Ya. Sehingga kalau dibiarkan saja, maka maksiat yang merajalela itu bisa merusak tatanan sosial. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan dalam Al-Qur'an, wala tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan di bumi. Apa maknanya berbuat kerusakan di bumi? Ada kerusakan fisik, ada kerusakan tatanan sosial. Sebenarnya yang lebih berbahaya yang mana, Pak? Kerusakan fisik atau kerusakan tatanan sosial? Yang lebih berbahaya mana? Rumahnya megah, gagah, tapi isinya maksiat. Sehingga di rumah itu kalau enggak mendem, dugem. Sehingga orang di situ kadang kumpul, kemudian mereka mendem-mendem dan seterusnya. Walaupun rumahnya besar, gagah, bagus, tapi karena tatanan sosialnya rusak, yang terjadi apa?
orang akan menilai rumah itu rumah yang buruk. Berbeda dengan kerusakan fisik. Kok rumah ibu sudah saatnya untuk direnovasi? Saya nggak ada dana, Mas. Tapi keluarganya keluarga yang Islami, sehingga mereka bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan seterusnya. Sehingga untuk yang kedua ini, walaupun fisiknya mungkin kurang bagus, tapi tatanan sosialnya bagus. Berarti keluarga yang kedua ini lebih baik daripada yang pertama. Baik. Disinilah kita bisa lihat bahwa keberadaan kerusakan fisik itu bisa jadi lebih ringan dibandingkan kerusakan tatanan sosial. Makanya pengingkaran yang diberikan Nabi SAW untuk mereka yang melakukan sosial lebih berat. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita bahas satu hadis lagi. Insya Allah setelah ini boleh pulang ya. Insya Allah. Saya mulai senang. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Faqalu ya Rasulullah, malana min majlisina buddun. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu sulit untuk kami tinggalkan. Namanya majelis laki-laki itu kumpulnya di mana? Pinggir jalan, di cakro. Natahaddatsu fiha, kami ngobrol di situ. Kalau tidak boleh kemudian langsung pulang ke rumah masing-masing, sehingga nuansa kota jadi sepi. Nah, kita nggak sanggup yang kayak gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza abaitum illal majlis, kalau kalian enggak sanggup untuk meninggalkannya kecuali majelis itu harus ada, fa'atu tariqa haqqahu, maka syaratnya satu, berikan jalan kepada orang yang lewat. Kemudian wa ma haqqut tariq fa'atu tariqa haqqahu, berikan hak jalan. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan hak jalan itu ya Rasulullah? Qala, Nabi SAW mengatakan, hak jalan ada berapa ini? Satu, ghaddul basar. Yang kedua, kafful adha. Yang ketiga, raddus salam. Yang keempat, al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Hak jalan kata Nabi SAW, tundukkan pandangan. Yang kedua, jangan ganggu orang. Yang ketiga, menjawab salam. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang bisa melakukan 4 hal ini, maka dia terjaga ketika duduk bersama dengan teman-temannya di cakro, di pinggir jalan, ngobrol kanan kiri, ngetan ngulon, ngisor dhuwur dan seterusnya. Kemudian termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar berarti kalau ada pengingkaran atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang lewat, dia mengingkari. Kamu boncengan sama siapa? Ini bukan mahram saya. Enggak boleh kayak gitu. Ini istri saya. Mahram, istri itu mahram atau bukan? Bukan. Nah, karena kalau mahram tidak boleh dinikahi. Wallahu a'lam. Baik. Coba sebutkan hak jalan. Satu, menjaga pandangan. Dua, tidak ganggu orang. Ketiga, menjawab salam. 4, amar ma'ruf nahi mungkar. Pernah enggak Anda ketika mau lewat sungkan sama orang yang sedang duduk lalu enggak jadi? Pernah. Sehingga misalnya bapak-bapak lagi ngobrol di gardu atau di cakro, dan itu titik perempatan sentral. Jadi siapapun yang mau keluar dari perumahan, dia harus lewat titik itu. Gara-gara ada orang ini, sebagian orang jadi enggak berani keluar.
tak tunggoni bapak bubare kapan kok gak bubar-bubar. Malah nasi ngeteri kopi mana, wah tambah suwe. Jadi dia menjadi penyebab orang lain takut lewat. Berarti kira-kira apa itu? Ganggu nggak? Ganggu. Karena kalau kita lewat mesti kalau nggak disuiti, terus apa lagi? Digodani dan seterusnya. Sehingga ada orang yang jadi nggak enak ketika lewat di tempat seperti itu, karena dia merasa kalau saya lewat, pasti nanti akan ada mbok suit-suit, mbok apa, dan akhirnya dia nggak enak. Nah, berarti orang ini ganggu jalan. Baik. Terus gimana Pak? Seharusnya kalau seperti itu potensinya ya jangan dilakukan, karena nanti Anda akan mengganggu orang yang mau lewat. Baik. Yang ke-8. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin. Ibnu Abbas bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada orang memakai cincin dari emas di tangannya. Fanaza'ahu fataraha. Akhirnya ketika dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kok ini emas? Dipegang tangannya, diambil cincinnya, dilempar. Lalu beliau mengatakan, ya'midu ahadukum bijamratin minan nar. Ada orang di antara kalian yang sengaja mengambil bara api neraka. Jadi kalau mau memperbanyak silahkan, kalau nggak kuat ya lepaskan. Nah, dan itu masuk kategori menggunakan emas bagi laki-laki itu sama dengan memegang bara api neraka. Ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadi. Ada orang di antara kalian yang sengaja menggunakan bara api neraka lalu dia taruh di tangannya. Masyaallah. Dan kita mungkin berantem dulu ya. Ada orang laki-laki pakai emas. Apa ini mas? Emas. Diambil, dek, buang. Kira-kira gimana? Hah? Loh kok kamu buang emas saya? Nabi SAW melakukannya kayak gini. Faqila lirrajuli ba'dama dhahaba Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW sudah pergi, pemilik cincin emas tadi masih di situ. Lalu ada orang yang ngasih tahu, khudh khatamaka intafi bihi. Kamu ambil cincinmu itu dan kasihkan ke istrimu, manfaatkan. Qala, sahabat ini mengatakan, la wallahi la akhudhuhu abadan wa qad tarahahu Rasulullah SAW. Demi Allah, aku enggak mau ngambil. Aku tidak mau mengambil cincin yang sudah dibuang oleh Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Muslim. Masya Allah. Jadi sampai sahabat ini apa? Dia enggak berani untuk mengambil cincin itu karena tadi sudah dibuang oleh Nabi SAW. Ini kalau di zaman kita mungkin sudah enggak berlaku kayak gini Pak. Sehingga kadang ada orang yang pakai cincin emas terang-terangan, laki-laki ya, pakai gelang emas atau apa ini, pakai cincin emas, kalung emas terang-terangan. Nah, padahal ini hukumnya haram, dosa besar. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi. At-tasi, hadis yang ke-9. Dari Abu Sa'id, yaitu Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Anna A'idha ibn Amr, ada seorang sahabat namanya A'idh bin Amr. Dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad. Dia menemui Ubaidillah bin Ziyad. Faqala, lalu A'idh mengatakan, "Ai bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Wahai putraku, ya. Ubaidillah bin Ziyad ini gubernur yang diangkat untuk memimpin daerah Irak, Kufah dan Basrah.
orangnya galak. Ya. Maka A'id bin Amr memberanikan diri untuk menghadapinya, datang ke sana lalu menyampaikan, wahai putraku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarrar ri'ai al-hutamah, inna syarrar ri'ai al-hutamah, sesungguhnya sejelek-jelek ar-ri'a al-hutamah, maksudnya adalah sejelek-jelek pemimpin itu al-hutamah. Di sini dinyatakan ay al-anif bi ri'ayatil ibil, yang terlalu keras, terlalu banyak emosi. Fa iyyaka an takuna minhum, apakah kamu termasuk di antara mereka? Jangan sampai kau termasuk di antara mereka. Faqala lahu, maka Ubaidillah bin Ziyad mengatakan kepada sahabat A'id, ijlis, duduk kamu. Fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa hal kanat lahum nukhalatun, innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim. Duduklah kamu, sungguhnya kamu termasuk di antara nukhalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian A'id bin Amr mengatakan, apakah mereka punya nukhalah? Yang ada nukhalah itu adalah generasi setelah mereka, wa fi ghairihim, dan dari selain mereka. Nukhalah itu semangat ngeyelan. Kamu itu punya sifat suka ngeyel, suka apa? Kalau di situ diterjemahkan apa? Nukhalah. Jadi sikap ngeyelan ini dituduh, wah ini sahabat kok mengkritiki pemimpin, kamu ini ngeyelan. Lalu kata sahabat A'id bin Amr, karakter nukhalah ngeyelan itu ada pada generasi setelah sahabat dan selain sahabat. Sahabat itu mengingatkan kebaikan. Hadis sahih riwayat Muslim. Inilah yang kita maksud tadi ya. Qaulul haq inda sultanin jair. Berani bicara benar di depan siapa? Pemimpin yang zalim. Itulah sejatinya seorang yang dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di hadapan pemimpinnya. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, dan nanti masih kita bahas masalah amar ma'ruf nahi mungkar, terutama amar ma'ruf nahi mungkar kepada para pemimpin. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, silahkan. Sebentar dulu, tarik nafas dulu Pak. Ditahan sampai selesai Pak ya. Insya Allah gak ngantuk ya. Silahkan. Ustadz mohon nasihatnya, kalau kemungkaran itu terjadi di lingkup terkecil, taruhlah lingkungan RT gitu. Pemimpinnya sudah paham tentang agama, terus di masyarakat itu masih ya macam-macam lah. Yang sering terjadi itu kalau perayaan 17-an itu loh Ustadz, di situ banyak dengan alasan kearifan lokal. Bagaimana sikap pemimpin itu untuk, apakah dia berdosa karena dia nggak bisa menolak gitu loh, mungkin harus yang ikut ke masyarakat seperti apa. Terus yang kedua ini di luar, contoh kearifan lokal itu misalnya mubeng beteng atau dan sebagainya, dan sebagainya, musik dan sebagainya. Itu arif nggak kayak gitu? Kalau di bahasa budaya kan kearifan lokal. Iya. Terus yang kedua tentang konteks penjelasan tentang surat Yasin ayat 14 ya kalau nggak salah, dua utusan ditambah satu lagi terjadi di zaman kapan? Matur suwun. Jadi nomor 2 ini pertanyaannya tentang yang surat Yasin, penjelasan surat Yasin. Penjelasan ayat 14. surat Yasin. Ya, ayat 14 kalau nggak salah. Nggih. Baik, pertama
tidak semua, kita sepakat begini, budaya itu buatan siapa, Pak? Manusia. Bahkan terkadang sejarahnya ini jadi budaya karena dimulai dari praktek satu orang. Satu orang diikuti yang lain, terus akhirnya jadi kebiasaan banyak orang. Sehingga awalnya dari praktek satu orang, lalu jadi perbuatan banyak orang. Karena ini buatan manusia, kita sepakat budaya itu buatan manusia, maka penilaian terhadap buatan manusia itu ada dua, bisa benar, bisa salah. Tidak ada istilah kalau pelakunya adalah leluhur kita pasti benar. Ini enggak ada. Karena satu-satunya orang yang perbuatannya pasti benar hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada jaminan benar. Lalu bagaimana kalau adanya seperti itu? Adanya demikian, yang terjadi hakikatnya adalah bahwa dia terlalu mengikuti budaya leluhur walaupun bertentangan dengan syariat agama. Dan ini ya tidak boleh. Terus gimana Pak? Ya wajib untuk ditinggalkan. Loh, berarti ini tidak menghargai leluhur. Justru sebaliknya, melestarikan kemaksiatan leluhur itu tidak menghargai leluhur. Leluhur kamu akan semakin banyak dosanya gara-gara keturunannya melestarikan kemaksiatannya. Pengen nggak leluhurnya dihukum? Ya, misalnya bapaknya pernah ngajari jelek misalnya. Sebagai anak yang berbakti, apakah pendidikan yang nggak baik dari bapaknya itu perlu diikuti? Kalau diikuti gimana? Semakin menyempurnakan hukuman bagi bapaknya. Bapak saya pernah berwasiat Pak, sebelum beliau meninggal, pokoknya seluruh warisan bagi rata, laki perempuan sama, nggak boleh ada yang beda, harus 1:1. Boleh nggak dilaksanakan? Kenapa nggak boleh? Bertentangan dengan wasiat Allah. Allah berwasiat, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat untuk anak laki-laki dapat jatah 2 kali anak perempuan. Ya. Jadi ini seperti yang Allah Ta'ala tegaskan di surat An-Nisa ya, ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unsayain, anak laki-laki dapat 2 jatah dibandingkan anak perempuan. Nah, ini ada wasiat bapak suruh bagi rata. Wasiat Al-Quran 2:1. Kita ikut yang mana? Kita ikut yang mana? Al-Quran. Wah, ini tidak menghormati bapak ini. Bapak udah pesen, udah berwasiat. Kita harus ngajeni bapak. Ini justru ketika dia melaksanakan wasiat yang salah tadi, semakin menyempurnakan hukuman untuk bapak. Maka bapak yang salah ini akan dihukum oleh Allah. Tapi yang benar gimana Pak? Sang anak memohonkan ampun kepada bapak. Ya Rabbi, ampunilah bapakku, ampunilah ibuku. Beliau salah dalam hal ini karena mungkin beliau tidak tahu. Ampunilah mereka. Jadi kita mohon ampun kepada Allah untuk kepentingan mereka. Ampunilah mereka ya Allah. Kemudian Anda ganti wasiat tadi dengan yang lebih baik. Baik. Jadi seperti itu. Kalau kita berbicara tentang orang tua atau atasan atau siapapun berbuat maksiat, maka kita tidak boleh melakukannya. Makanya disebut kearifan lokal itu saya juga nggak setuju. Nggak semuanya budaya itu kearifan lokal. Kemarin tuh ada video saya tonton ya di IG itu, ada orang buka keris dengan gaya kejawen. Yaitu ritualnya ritual khusus Pak, rame itu orang. Lalu ada kalimat mengatakan wong Jawa ojo lali Jawani. Saya wong Jawa tapi ini enggak Jawa. Bagi saya dolanan klenik seperti ini tidak Jawa. Ya, kita semuanya orang Jawa dan masing-masing mengklaim ini budaya Jawa.
nggak setuju. Budaya Jawa itu sholat berjamaah. Budaya Jawa itu melakukan ibadah misalnya. Ini kan sama-sama bisa mengklaim budaya. Saya orang Jawa, dia juga orang Jawa. Tinggal kuat-kuatan klaim saja. Apakah tawaf mubeng beteng itu budaya Jawa? Budaya Jawa enggak, Pak? Bukan kan? Bukan. Sejak lahir sampai kuliah saya enggak pernah kenal. Baru kenal setelah belakangan ketika tinggal di Jogja. Oh, kayak gini. Padahal aslinya itu bukan budaya Jawa. Di Jawa yang lain enggak ada. Nah, makanya mengklaim ini adalah budaya Jawa, budaya kita. Enggak kok, saya tidak pernah merasa punya budaya seperti itu. Itu bukan budaya kami. Jadi mengklaim budaya itu kan hanya klaim saja kan. Ini budaya kita. Enggak, itu bukan budaya kita. Baik. Kalau ada ngereseki keris, Pak. Lalu airnya diapain? Ditadai, dipakai rebutan. Itu budaya Jawa atau bukan, Pak? Bukan. Budaya Jawa itu minum degan. Bukan air cucian, keris yang diminum. Nah, kemudian mereka nyebut ini kearifan lokal. Itu enggak arif. Baik. Maka sebenarnya tinggal kuat-kuatan klaim saja. Sehingga kita berhak untuk menolak kalau itu adalah budaya Jawa. Karena sama-sama orang Jawa. Dan nyatanya tidak semua orang Jawa mengakuinya. Baik, batasan budaya itu apa sih? Batasan budaya itu apa? Seperti kemarin ya, ada video tentang pembuatan mie letek. Oke, mungkin jenengan ikut nonton ya. Nggih enak. Masalah rasa itu di luar tanggung jawab pemirsa. Nah, orang luar ketika melihat masa mie kayak gitu dibikin dengan cara kayak gitu, sampingnya kencing di tempat waktu dia ikut giling tepungnya tadi. Tapi kemudian salah satu komentator itu bilang, ini budaya warisan leluhur kita, mie letek. Akhirnya diketawain sama orang. Baik. Apakah harus seperti itu? Jadi model semi kotor kayak gitulah yang disebut dengan budaya. Vitamin. Ya, tentu saja kita nggak sepakat ya. Ya, sehingga Muslim atau masyarakat suka kebersihan ya. Kalaupun pembuatan makanan cara model kotor-kotor kayak gitu ya, ya kita bisa bikin yang lebih higienis, lebih bersih dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik, cukup? Surat Yasin ayat 15 itu tentang negeri Antokia. Ayat 14. Itu kan di beberapa ayat ya. Karena dia cerita cukup panjang. Coba kita buka surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di deretan ayat mulai dari 14. Idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin. Di satu negeri Allah utus dua rasul. Diingkari, ditambahi oleh Allah satu rasul lagi. Fa'azzazna bitsalitsin, kemudian kami kuatkan dengan mengutus rasul yang ketiga. Faqalu inna ilaikum mursalun. Lalu mereka mengatakan, kami adalah para rasul. Qalu, penduduknya mengatakan, ma antum illa basyarum mithluna. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Lalu mereka mengatakan, ma antum illa basyarum mithluna. Kalian itu hanyalah manusia seperti kami. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Allah tidak pernah menurunkan apapun, sesungguhnya kalian itu adalah pendusta. Jadi 3 rasul itu masih kurang, didustakan. Nah, sampai ada
orang yang bukan rasul tapi ceritanya diabadikan. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Dari ujung kota ada orang yang datang, dia berlari, yas'a. Qala, kemudian ketika sampai di tengah masyarakat yang sedang tegang antara 3 rasul dengan masyarakat umum, orang ini mengatakan, ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikuti para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak minta duit dari kalian, tidak minta upah dari kalian. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian dia dialog dengan pendekatan tentang siapakah yang lebih layak untuk disembah. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa aku tidak boleh menyembah zat yang telah menciptakanku dan aku akan dikembalikan kepadanya? Attakhidhu min dunihi alihatan. Apakah aku akan mengambil Tuhan selain Allah? Iyuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la tunqidhun. Kalaupun Allah menghendaki keburukan bagiku, berhala itu tidak akan bisa menyelamatkanku. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku akan jadi orang yang betul-betul sesat. Inni amantu bi rabbikum fasma'u. Rabb kalian, maka dengarkanlah aku. Terus orang ini diapain, Pak? Orang ini diapain? Dibunuh. Orang yang datang dari pelosok kota tadi, dia dibunuh. Kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Qila dkhulil jannah. Masuklah kamu ke dalam surga. Nah, setelah dia masuk ke dalam surga, dia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun. Andaikan kaumku tahu apa yang Allah berikan kepadaku. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Allah telah mengampuniku dan Allah jadikan aku sebagai orang-orang yang dimuliakan. Pendukung kebenaran Nabi, dia diabadikan sejarahnya oleh Allah karena pendukung kebenaran ini sampai jadi korban pembantaian. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Aku tidak perlu menurunkan malaikat untuk menyerbu mereka. Kaum yang mereka mendustakan 3 rasul tadi, apakah kalau mau dibinasakan harus mengirim pasukan malaikat? Kata Allah, enggak perlu. In kanat illa sayhatan wahidatan. Bila perlu aku binasakan mereka hanya dengan sekali teriakan, mati semua. Artinya enggak perlulah menurunkan banyak sumber daya, ya. Cukup dengan suara kenceng sekali aja, satu kampung mati semua. Itu ancaman yang diberikan Allah Ta'ala. Begitu. Jadi membela kebenaran sampai pada tingkatan hilang nyawa, jaminannya surga. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.